Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan ya peserta didik baru atau yang lebih kita kenal dengan PPDB Jatim, khususnya di jenjang SMA dan SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya. Nah, di kesempatan kali ya nanti kita akan bahas terkait dengan SMK teman-teman ya. Yang mana di sini tentunya untuk SMK ini ada syarat khusus bagi teman-teman, bagi adik-adik nanti yang akan daftar di jenjang SMK. Nah, tentunya nanti juga ada yang bertanya ya, bagaimana dengan yang akan daftar di SMA ya, apakah mereka juga harus melakukan verifikasi kesehatan, apakah juga harus mengupload ya surat keterangan tidak buta warna dan juga tinggi badan, dan juga tentunya kita akan memberikan contoh untuk surat kesehatan tidak buta warna dan juga tinggi badan. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukadea.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja. Jadi yang perlu kita sampaikan ini sebenarnya adalah syarat khusus untuk yang mau daftar di jenjang SMK ya, tetapi nanti yang SMA yaitu nanti kita akan bahas apakah mereka harus melakukan verifikasi kesehatan atau tidak ya. Terus yang kedua, apakah di SMK itu semua jurusan harus tidak buta warna dan juga tinggi badan ya. Tentunya nanti untuk menjawab hal ini kita akan mulai saja ya. Jadi yang pertama kita cek dulu ya, sebenarnya apa sih untuk tujuan dari syarat kesehatan ya. Ini yang utama itu adalah tidak buta warna ya. Nah, ini yang pertama, jadi peserta tidak buta warna ini untuk beberapa program keahlian tertentu ya, atau mungkin jurusan tertentu di SMK. Ini persyaratan tidak buta warna ini sangat diperlukan ya, guna untuk menjaga keselamatan dan kesehatan ya peserta didik saat proses belajar mengajar di sekolah maupun saat praktikum ya di industri, mitra kerja sekolah, atau mungkin di praktek kerja lapangan atau mungkin yang kita kenal dengan PKL. Ini sebenarnya sangat penting ya, dikarenakan tidak buta warna itu sangat penting ya, salah satunya ya ini tadi ya. Jadi ketika teman-teman itu ditakutkan kalau tidak memahami ya, ini misalkan warna apa itu bisa terjadi kecelakaan kerja juga bisa ya, sehingga harus adanya verifikasi tidak buta warna ya. Oke, yang pertama tentunya ada sebuah pertanyaan ya, apakah semua jurusan itu wajib tidak buta warna dan juga tinggi badannya harus sesuai dengan persyaratan ya. Nah, ini jawabannya tidak ya. Jadi hanya beberapa jurusan saja. Jadi artinya tidak semua jurusan itu mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan ya. Nah, terus jurusan apa saja yang mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan? Oke, yang pertama ini untuk jurusan yang mensyaratkan tidak boleh buta warna ya. Jadi artinya bagi adik-adik nanti akan mendaftar di jurusan SMK, apabila memilih jurusan ini itu wajib tidak boleh buta warna ya. Yang pertama, ini ada persyaratan khusus bagi calon peserta didik baru. Ini untuk calon peserta didik baru yang tidak boleh buta warna. Yang pertama, di sini ada tata kecantikan rambut dan kulit. Ini jelas ya. Kalau misalkan nanti bekerja ya, mungkin mintanya rambutnya warna merah ya, kalau dia buta warna bisa saja nanti warnanya berubah. Yang kedua adalah tata busana ya, ini juga jelas ya, karena untuk pakaian, untuk warna benang dan lain-lainnya itu tentunya harus tidak boleh buta warna ya, takutnya nanti mintanya merah malah jadinya hijau dan seterusnya ya. Terus ada jurusan multimedia, terus ada teknologi rekayasa. Nah, di sini kecuali program ini ya. Jadi kecuali teknologi konstruksi dan properti dan juga teknik industri. Nah, kalau dua program jurusan ini tidak mensyaratkan buta warna ya. Jadi misalkan nanti adik-adik mau daftar di sini di dua jurusan ini tidak perlu misalkan buta warna, tidak masalah ya, kecuali dua program ini atau dua jurusan ini. Terus yang selanjutnya ya, yang tidak boleh buta warna itu adalah farmasi ya.
farmasi atau kesehatan ini semuanya tidak boleh buta warna. Terus yang berikutnya adalah seni dan industri kreatif. Kecuali program atau kompetensi ini. Kecuali itu atau yang tidak ya. Artinya kalau misalkan adik-adik mau daftar di seni patung ya, ini buta warna tidak apa-apa ya, karena kecuali ini. Seni musik, seni karawatian, seni pedalangan, seni teater pameran, produksi dan siaran program radio, produksi dan siaran program televisi ini yang misalkan buta warna tidak masalah ya, dikarenakan kecuali program atau kompetensi keahlian ini. Tetapi selain daripada ini ya, yang masuk ke seni dan industri kreatif itu harus tidak boleh buta warna. Paham ya sampai di sini ya? Terus yang berikutnya ini untuk yang mensyaratkan tinggi badan ya. Jadi calon peserta didik, nah ini paling rendah itu adalah 153 untuk putri. Dan paling rendah 158 untuk laki-laki. Jadi kalau misalkan nanti tanya, Pak, kalau tinggi saya 153 gimana? Ya masuk. Ya, artinya 153 adalah paling rendah. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan 152 ya jelas tidak bisa ya, dikarenakan paling rendah adalah 153. Nah, ada di jurusan apa saja? Yang pertama adalah usaha perjalanan wisata, ada perhotelan, ada spa dan beauty terapi, tata kecantikan rambut dan kulit, yang terakhir adalah teknik alat berat. Nah, ini mensyaratkan tinggi badan. Paham ya? Jadi teman-teman nanti harus bisa memisahkan mana yang tidak boleh buta warna dan mana yang mensyaratkan tinggi badannya. Ya, jadi ini yang khusus tinggi badan. Terus ini tadi, ini adalah untuk yang tidak yang buta warna ya. Jadi semua program yang masuk di ini itu tidak boleh buta warna, yang seni dan industri kreatif kecuali beberapa jurusan itu tadi. Terus yang berikutnya ini apakah yang mau daftar di SMA, jadi juga harus melakukan verifikasi kesehatan ya, atau apakah harus juga ikut mengupload surat keterangan tidak buta warna dan juga tinggi badan. Sedangkan mungkin ada adik-adik itu yang mau daftar di SMA. Jawabannya sebaiknya iya. Jadi artinya sebaiknya iya. Nah, kenapa kok harus sebaiknya iya? Ya dikarenakan mungkin saja Anda belum beruntung di tahap sebelumnya ya. Misalkan di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, akan ikut di tahap terakhir yaitu tahap 5. Dan mungkin Anda memilih jurusan yang ada syarat tersebut. Jadi artinya dikarenakan untuk tahap 5 ya, tahap 5 itu ada jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Nah, mungkin jika teman-teman mungkin belum beruntung ya dari tahap 1 dengan sampai tahap 4. Nah, mungkin nanti mau ikut SMK ya, tentunya lebih baik untuk verifikasi kesehatan, dikarenakan nanti mungkin saja adik-adik itu mau memilih SMK yang mensyaratkan tidak buta warna maupun tinggi badan. Paham ya? Terus yang pertanyaan berikutnya, bagaimana jika tidak melakukan verifikasi kesehatan? Jadi artinya ada peserta yang tidak melakukan verifikasi kesehatan. Maka jawabannya ya Anda tidak bisa memilih jurusan yang ada syarat tersebut. Syaratnya apa ya? Syaratnya tadi ya yang sudah kita jelaskan untuk tidak buta warna dan juga tinggi badan. Ya, jadi kalau tidak verifikasi kesehatan tentunya tidak bisa memilih jurusan yang ada syaratnya tersebut. Terus yang terakhir, nah ini kapan verifikasi kesehatan dibuka ya? Nah, jawabannya sebelum pendaftaran tahap 1 dimulai ya. Biasanya untuk verifikasi kesehatan itu memang sebelum pendaftaran dimulai ya. Jadi mungkin bisa sekitar tanggal 15 atau mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lambat ya. Tetapi nanti kita akan update ya info dan juga tutorialnya. Nanti kita akan berikan tutorial bagaimana cara verifikasi kesehatan. Udah paham ya? Jadi nanti dipantau saja. Nanti kita akan update untuk informasi berikutnya. Ya. Terus yang terakhir, nah ini dimana kita dapat minta surat kesehatan ya. Artinya surat itu nanti harus mencakup 2 poin ya. Selain tidak buta warna dan juga harus mencantumkan tinggi badan. Nah ini bisa diminta di puskesmas ya, atau di rumah sakit yang terdekat dengan kalian ya. Jadi mungkin yang lebih gampang itu bisa di puskesmas ya, karena mungkin di setiap desa atau kelurahan biasanya ada puskesmas. Dan ini adik-adik nanti bisa mempersiapkan dari sekarang ya untuk minta surat kesehatan yang mana di situ harus tercantum tinggi badan dan tidak buta warna. Terus yang terakhir ini ya. Nah, bagaimana contoh surat kesehatan yang benar ya? Nah, ini kita kasih contoh. Ini dari puskesmas tentunya berbeda-beda ya, jadi tidak harus sama. Tetapi poin intinya itu ada di sini, ya, ada di tinggi badan.
Tinggi badan di sini harus tercantum ya. Di sini ada 154. Ya ini kalau dia mau daftar di jurusan untuk perempuan minimal 153. Di sini ternyata 154 ini masih masuk. Ya ini yang utama itu adalah harus ada tinggi badan. Ya, kalau misalkan nanti mau daftar di beberapa jurusan yang mensyaratkan itu. Nah, yang kedua di sini harus ada tidak buta warna. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan kami yang bersangkutan, nah ini buta warna dan tidak buta warna ini harus dicontreng ya. Yang dicontreng ini yang mana? Ini harus jelas dan wajib untuk dicoret. Kalau ini yang dicoret jelas ya. Jadi buta warnanya dicoret berarti artinya dia tidak buta warna. Nah, ini nanti ketika teman-teman minta surat kesehatan ini harus dicek ya, apakah ini sudah dicontreng atau belum oleh dokternya. Kalau belum ya dikembalikan ya, minta kalau misalkan adik-adik ini tidak buta warna ya berarti yang buta warnanya ini dicoret. Ini dicoret. Nah, seperti ini. Nah, jadi artinya kalian tidak buta warna. Tetapi jika kalian buta warna ya berarti yang tidak buta warna ini yang dicoret. Seperti itu ya. Ini hanya contoh, nanti mungkin di setiap puskesmas atau di rumah sakit berbeda. Oke teman-teman, ya cukup sekian saja. Nanti di video berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara verifikasi kesehatan, bagaimana mengupload surat tidak buta warna dan juga tinggi badan. Ya nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.